wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Sigit Mahardika. Kita lagi di Sukawangi lagi nih. Lagi. Karena tempatnya deket, jadi ya tempatnya deket, enak, terus murah. View-nya bagus nih, lihat di belakang. View-nya bagus banget. Nah, kalau di video sebelumnya kita sempat review tendanya punya Om Yan ya. Sekarang kita mau review tenda kita sendiri. Yap. Oke, sebelum ke user experience nih, saya mau jelasin ini ya dulu. Material. Ini material di tempatnya nih. Dia spesifikasinya, dimensinya itu 550 kali 300 kali 198. Jadi 5 meter, 5,5 meter kali 3 meter lah kira-kira panjang kali lebarnya. Tingginya 198. Ternyata 198 itu tinggi outer. Oh, berarti dalamnya lebih pendek ya? Saya ini tingginya 172. Kalau sholat di titik tertinggi itu masih nyundul. Dan pas masuk pintu juga harus nunduk. Jadi nggak benar-benar bisa tegak berdiri gitu ya. Oh ya, tenda kita ini mereknya Canoduk Outdoor Tent Elephant, jadi disebutnya tenda gajah. Tenda gajah. Tipenya FX 8950 gitu. Ini kalau di spesifikasinya lagi, dia katanya bisa muat 10 orang. Jadi di kamarnya ada 2. Kamar kanan 4, kamar kiri 4, tengah-tengah 2 orang. Jadi ini dibagi 3 ruangan. Kemudian materialnya di sini ditulis innernya itu 190 TPA. Flysheetnya 190T polyester spinning. Dia PU-nya 2000 mm. Jadi dia pakai coating poliuretan 2000 mm. Kebetulan semalam kondensasinya agak lumayan ya. Kamu di dalam kedinginan apa enggak? Yang tadi malam itu nggak begitu dingin dibanding yang kemarin. Padahal ini udah hujan ya, kemarin kan habis hujan. Terus kalau saya pegang di area dalam itu yang ketutup outer itu kering. Oh, air nggak tembus ya? Nggak ada lembab-lembaban? Nggak basah berarti? Termasuk yang hebat ya, termasuk di kanan kiri sini ada mesh, dan itu si outernya itu nempel banget sama meshnya, tapi juga nggak basah sampai dalam. Nggak tahu kalau hujan ya, ini cuma embun yang agak lumayan banyak aja gitu. Tapi area lain yang ketutup outer itu kering sama sekali, itu hebatnya, kering sama sekali. Kecuali memang ada bagian-bagiannya kayak gini nih. Iya. Ini nggak ketutup. Nggak ketutup itu basah banget, basah. Karena memang dia nggak ada coatingnya ya. Nah, ini cara pasang. Jadi frame-nya itu ada di dalam outer, di luar inner. Jadi ya seperti biasa kita gelar dulu alasnya, innernya, terus kita pasang frame. Cuman sayangnya ini masih selongsong. Jadi agak ribet ya? Agak ribet gitu. Kalau yang tenda kita yang sebelumnya kan yang array itu semuanya hook bakal gitu. Jadi enak tuh. Lebih praktis. Kalau yang selongsong tuh kadang-kadang kalau misalnya kita belum terbiasa atau baru pertama kali, suka salah gitu loh, dan itu harus ditarik dari awal gitu. Kalau bakal kan enak, kalau salah tinggal copot bakalnya. Nah, ini enggak, itu terus baru kita pasang outer. Nah, outernya ini nggak full, jadi ada bagian-bagian yang nggak ketutup outer yang basah tadi itu. Masangnya juga nggak terlalu susah ya, kecuali bagian ini nih, bagian si topinya di pintu depan belakang itu agak tricky. Kenapa? Karena kita harus mastiin benar posisi senternya ya? Iya, senternya si inner. Soalnya dia menentukan posisi tempat memasukkan frame untuk menegakkan si topinya itu. Nah, itu agak-agak tricky. Kalau misalnya kita kurang center masangnya, dia nggak bisa berdiri nih. Ini bisa berdiri karena kita adjust dulu. Jadi aku baru tahu ternyata masangnya itu dulu dikendorin dulu semua. Kemudian kita pasang frame-nya, kita pas-pasin, udah tahu posisinya oke, baru diungkit ke atas. Nah, baru kencengin deh semua outernya, semua tali outer.
Gitu aja sih yang didapat. Jadi selain inner, outer, kemudian frame fiber. Nah, frame fibernya itu bagusnya dia bedain warna. Jadi kan ada frame utamanya yang di tengah ya, yang melintang bentuk X gitu, itu warna hitam. Kemudian frame kanan kiri itu warna kuning. Bagusnya itu. Terus tali guy line-nya dia ada 10 posisi. 3 kanan, 3 kiri, terus 2 belakang, 2 depan gitu. Nah, untuk patoknya dia masih model yang biasa, besi biasa gitu ya. Dapat nggak tahu dulunya asalnya dapat berapa, tapi aku hitung sih ada 13 kayaknya. Nah, oke, sekarang kita di dalam tendanya nih. Jadi ini di kompartemen tengah. Kompartemen tengah asiknya nih, ini ada, ini jendela nih, bukan pintu ya, dia cuma jendela. Ada bagian solidnya nih. Ya, seperti tenda pada umumnya lah, ini bagian solid. Lumayan basah ya karena semalam kita buka. Kemudian buat lihat view ke belakang ada gunung, bagus banget ya view-nya. Kita bisa lihat dengan bebas gitu. Nah, ini saya lagi di depan pintu menuju masuk kamar. Jadi pembatas antara ruang tengah sama kamar kanan kiri itu modelnya nih kain seperti ini nih. Ya, kain ini kalau ditutup ada zippernya modelnya depan belakang, jadi gampang dibuka dari dalam maupun dari luar. Bahannya ini taslan. Cara pasangnya ya begini aja nih, jadi ada ring begini, terus dia ada cantolannya nih ya, cantolannya dimasukin begini aja. Dan ini karet, cuman nggak tahu nih ini awet berapa lama nih. Biasanya karet gini kan suka lama-lama mulur ya. Itu aja. Ini ada space-nya. Ini nggak tahu buat apa ya. Semalam tuh kirain aku ini buat ini nih, ternyata bukan. Gitu. Jadi kalau mau masuk gitu. Tapi sayangnya nih yang agak aneh nih ya. Agak aneh itu kalau kita pengen pintunya selalu keadaan terbuka, ini memang ada penguncinya nih di sini. Ada penguncinya. Nih begini kan, ini tapi somehow gitu ya, dia bisa lepas nih, lepas. Nah jadi ini tetap keikat, cuman ujungnya ini dia lepas, jadi ketutup lagi gitu ya. Makanya biasanya saya akalin begini aja nih, itu. Jadi ya ngebukanya juga begini. Ya ini pun juga masih bisa lepas juga gitu loh. Yang menarik adalah ini bagian atas. Bagian atas ini ada mesh ya, ada mesh. Kemudian dia di outernya itu ada bagian yang transparan. Jadi ya bagus untuk sirkulasi udara dan cahaya ya. Tapi ya mungkin kalau siang sih malah nyumbang panas kali ya ke dalam. Satu yang saya suka dari tenda ini sih ya space-nya luas banget. Dia 5,5 kali 3 meter. Bahkan kalau saya sih sebetulnya lebih suka ini nggak usah dipasang nih. Ini saya lepas aja. Nah, sekarang saya lagi ada di ruang tidur kanan atau kiri lah, sama aja. Baik di ruang kanan atau kiri itu disediakan pintu. Dan pintu sama ini ada bagian solid dan bagian mesh. Sayangnya nih, karena outernya ini nggak full, jadi dia hanya menutupi sampai sini nih, ya, sampai sini saja. Dan kalau hujan itu airnya tumpah, terus dia netes ke sini. Memang dia ketahan sama taslan yang waterproof ini ya, ketahan. Tapi dia ngumpul, kemudian rembes di jahitan-jahitan di zippernya ini. Jadi rembes nih di sini, rembes. Makanya ini kita tutup lagi. Kita beli flysheet tambahan. Kita tutup nih. Jadi pintu kanan kiri ini nggak kita fungsikan lah. Gitu. Kayak gitu. Itu kekurangannya. Nah,
di ruang tidur ini, nah, kita coba ya. Ini sih nyaman sih ya, masih luas. Sayangnya nih, lagi-lagi masalah outer. Karena bagian sini nih, ini bagian yang tidak tertutup outer. Ini kondensasinya masuk sampai dalam. Ini basah banget nih, basah banget. Padahal ini nggak hujan ya. Kalau hujan mungkin nggak tahu, bisa lebih parah. Sampai netes-netes. Gitu. Terus space-nya memang benar-benar luas sih. Terus dia ada kompartemen satu doang di sini nih, bisa buat naruh HP gitu ya. Lantainya gimana menurut kamu? Lantainya sih kalau pas semalam itu agak-agak basah ya, maksudnya basah dingin Dingin sih. gitu ya? Basah dingin. Rembes sih enggak ya? Rembes sih enggak. Rembes sih enggak. Ini udah ada sealnya. Cuman emang kita sih rekomendasikan pakai kasur begini nih, kasur tiup begini. Lebih anget ya, karena nggak ada kontak langsung Ini sama. malam anget ya, lebih anget ya. Lebih anget, lebih anget. Dibanding kita bawa kasur ras gitu. Aku coba semalam nih dibandingin sama yang, karena kita cuma baru punya satu nih kasur ini, jadi anak-anak yang pakai itu enak banget, anak-anak nyenyak banget sih tidurnya. Kakak aja semalam gimana aja nih kak? Nah ini si tengah, semalam gimana tidurnya? Enak nggak? Enak. Enak. Dingin nggak? Dia tuh kalau camping tidurnya selalu nyenyak. Nyenyak banget. Selalu nyenyak. Udah gitu semalam nggak pakai selimut karena mungkin ininya anget ya, jadi pakai selimut sekenanya, sedapatnya. Nah bagian luar nih semalam kondensasinya lumayan. Nah ini basah banget. Om minta airnya ya. Iya, Boleh, silakan Tante. Bu. Basah banget, tapi ke dalam kan ada jarak. Ke dalam sih nggak sampai basah. Kecuali yang tadi nih, bagian sini nih. Bagian sini. Nah, luarnya ternyata kering. Basahnya di dalam. Luarnya ternyata kering. Gitu. Nah, terus ini yang tadi saya ceritain di dalam. Ini flysheet saya beli tambahan nih. Kemarin beli ukuran 4x3 ya. Kita potong buat kanan kiri gitu. Buat nutupin yang tadi itu, si pintu yang terpapar langsung dari cuaca luar. outernya cuman pendek segini, jadi kalau hujan pasti kan netes ke sini, dia netes ke pintunya. Memang dia kesangga dulu sama pintunya yang bagian solid ya, cuman jatuh ke bawah terus rembes di area jahitan. Nah oke teman-teman, cukup sekian dulu user experience dari kita tentang tenda milik kita sendiri ya. Overall menurut kamu gimana kesimpulannya? Kesimpulannya sih tenda ini nyaman lah untuk kita. Nyaman ya? Cukup lah ya, cukup memuaskan lah, walaupun memuaskan. tidak 100% Iya. karena ada kekurangan tadi itu ya gitu. Oke, sampai sini dulu review Canodub FX8950. Mudah-mudahan memberi informasi buat keluarga kecil. Kita kecil apa besar sih? Keluarga kecil. Keluarga kecil ya, anak 3, atau buat teman-teman yang cari tenda dengan kapasitas 8-10 orang dengan harga yang lumayan terjangkau, juga nggak berat-berat amat karena ini beratnya 8,5 kilo. Ya mungkin tenda ini bisa cocok gitu ya. Itu aja. Oke, sampai sini videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa kasih review tenda biar channel kita bermanfaat gitu ya. Ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.